lintas Bukit Tinggi di pagi hari ini. Berikut ada Ahmad Ihsan yang kembali bersama Anda, tentunya di acara berikut ya, Perbincangan Pagi. Silakan Ahmad Ihsan. Baik pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, masih dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning. Untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 22 Maret 2020, seperti program kami sebelumnya, di Bincang Pagi. Kami akan ajak Anda dengan narasumber kami berbincang menanggapi topik wisata kuliner, pendengar, menu atau juga kuliner Cindolangko. Sudah kami ajak Anda tadi untuk bernuansa. Nah, pagi hari ini kami akan segera menuju ke kawasan Paparangan, Jorong Sidang Tangah, Nagari Matua Mudia, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam. Ada Ama Gusni. Saat ini sudah bersama RRI. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Gusni. Halo, selamat pagi, Mak Gusni. Halo, selamat pagi, Mak Gusni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan kabarnya sehat nih, Maya, di pagi hari ini. Ini masih di rumah ceritanya atau sudah di pasar ini? Oh, di rumah, di pasar, hari Senin pasarnya. Hari Senin, baik. Senin, Jumat. Baik. Di kabarnya Mak Gusni memang untuk berjualan Cindolangko itu 3 kali seminggu ya? Iya. Jadi hari Senin di Lawang. Di Lawang. Hari apa lagi, Mak? Hari Jumat. Jumat di mana, Mak? Di Lawang juga. Di Lawang juga. Kemudian hari Sabtu. Hari Kamis. Oh, Kamis di? Ya. Di Matur. Di Matur. Baik. Jadi ini sudah sejak kapan Mak Gusni jualan Cindolangko, Mak? Sejak tahun 82. Udah lama kali ya. 1982 tahun. Luar biasa ini. Jadi ini kalau cinduannya Mak Gusni ini lebih ada namanya nih, Cindu Abak kalau kami punya referensi ya. Cindu Abak memang namanya atau ada nama lain? Nama Cindu Abak, nama gue ya Abak tuh. Oh, suaminya Mak Gusni ya? Ya. Oh gitu. Jadi Ama sudah sejak tahun 82 berjualan Cindolangko. Itu memang apa, Ama Gusni dengan suami yang mengolahnya atau ada apa warisan turun-temurun dari nenek moyang? Iya, nenek moyang dia jualan cendol juga kemarin. Baik. Jadi Ama yang lanjutin ya usaha dari nenek moyang. Mamanya Mak ya? Mama, kakek ada jualan cendol. Baik. Mak, kalau dengan Cindolangko ini apakah beda dengan Cindolangko yang dijual di luar sana, Mak? Ataupun antara Cindu Abak, Cindu Mak Gusni dengan Cindu lain berbeda? Ya, nggak tahu lah ya. Kalau Mama kan pandannya pandan asli. Oh, sagu. Apalagi, Mak? Ada sagu, ada pakai pandan. Lopisnya gimana tuh cara olahnya? Ini Bapak, saya langsung mau. Langsung dengan Bapak, boleh dengan Abah ini ya. Baik, ini berbagi lagi. Selamat pagi ya, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh tahu ini dengan siapa nama Abah nih? Bapak. Iya. Nama Alman Gala Gindo Sultan. Gindo Sultan, Pak Gindo Sultan ya. Ini Pak Gindo Sultan suami dari Mak Gusni. Iya. Baik. Usianya sudah berapa sekarang, Pak? Usia sudah 67 tahun. 67 tahun. Tapi masih kuat ya untuk jualan berdua Pak sendirian nih Mak Gusni di pasar jual Cindolangko? Jualan kadang 2 orang, kadang 1 orang. Baik. Nah, kalau tadi disampaikan bahwasannya usaha Cindolangko Abak ini sudah turun-temurun ya dari nenek moyang sampai sekarang. Iya, sudah turun-menurun. Baik. Apa yang Abak pertahankan supaya Cindolangko Abak ini tetap menjadi pilihan bagi masyarakat? Yang pertama, dengan harganya tidak mahal. Baik. Yang kedua, masakannya betul-betul baik masakannya.
rasanya tidak berubah dari semula. Sejak tahun 82 sampai sekarang nggak berubah ya rasanya ya? Ya, Baik. Terus apa lagi Pak? ya. Sudah ada harga, rasa dipertahankan. Apalagi yang kira-kira beda dengan penjual lain. Matian ya pertahankan ciri khasnya Cindo Aba. Ya, sudah pernah jualan di mana-mana, ke hutan, ke jualan tempat berburu, dan juga pesanan orang pesta sudah pernah. Baik. Baik. Jadi kalaupun harganya berapa Pak? Biasanya dijual seporsi? Harganya kalau 1 gelas Rp5.000. Rp5.000. Kalau pakai cendol, pakai lopis, Rp7.000. Ada lagi tambahan selain lopis? Selain lopis, serabi. Serabi ya. Tambah Ya. lagi berapa? 8.000. Iya, sama aja. Kalau sama lopis 7.000, kalau sama serabi aja juga 7.000. Kalau lopis serabi 8.000. Baik. Nah biasanya pembeli itu nikmati atau mengkonsumsi Cindo Langko Aba ini pakai apa biasanya? Lebih disukai lopis apa serabi saya ini? Biasanya, iya macam-macam lah. Ada yang suka pakai lopis, ada suka pakai emping. Emping itu sama dengan sate dikasih bawang. Jadi harganya tuh ndak nambah. Baik. Jadi kalau harganya cukup ya terjangkau lah ya Pak ya, 5.000, 7.000 sampai 8.000 rupiah untuk bisa menyantap kuliner ini ya Pak ya. Nah kalau dari pengolahannya gimana tuh? Abak semuanya kan ada lopis atau serabi, ada cindua. Itu gimana pengolahannya Mbak? Demikian semuanya dibuat sendiri di rumah atau ada pedagang lain yang buat saja Bapak yang jual gitu? Kalau cendol sama lopis sama serabi ya kita yang bikin. Kalau emping dibeli di pasaran. Baik. Nah kalau ada cindua yang pandan warnanya hijau, kemudian cindua sagu warnanya coklat ya? Iya kita juga bikin tuh cendol sagu, juga cendol pandan juga. Baik. Itu berapa Abak produksi? Ini kan ada 3 hari ya, 3 pasar yang Mbak jual gitu ya. Ada pasar Lawang 2 kali, kemudian Matua 1 kali. Ya. Itu berapa? Produksinya berapa? Pakai 1 kilo beras atau berapa gitu? Nah, itu tergantung ramainya pasar tuh. Biasanya berapa kilo menghasilkan cendua? Biasanya 1 kilo cuman. Tidak banyak-banyak. Pasar kita kan tidak begitulah ramai. Pasar Nagari juga ya? Kalau pasar Matur itu cuma setengah hari. Kalau pasar Lawang ya 1 hari. Sampai jam 4 sore. Tergantung keramaian. Kalau ada acara kan ramai. Kalau kita nambah kan tak sulit. Bikin juga banyak. Juga ditaruh sampai 1 hari 2 hari tidak rusak. Cendolnya tidak rusak. Baik. Nah, itu gimana cara pengolahannya, Mak? Ini pendengar ingin tahu juga nih, masyarakat pendengar setia RRI ini pengen tahu pengolahannya. Tadi Abak dan Mak Gusni mempertahankan rasa, tidak berubah. Itu gimana? Campurannya, perbandingannya berapa beras, kemudian pakai apa? Pakai air atau gimana tuh cara pengolahannya? Ya kalau cendol pandan itu sama beras dicampur juga dengan sagu sedikit. Oh, pakai sagu sedikit. Pakai sagu sedikit supaya tidak cepat hancurnya. Kayak kapur siri. Bikin cendol itu pakai kapur sirih. Berapa tuh? Fungsinya kapur sirih kenapa pakai kapur sirih? Kan biasanya untuk nyirih ya, kapur sirih putih itu ya. Kalau setengah periuk itu bisa bikin setengah periuk 5 liter air kan? Ya. Dicampur dengan kapur sirih sebesar apalah? Jempol. Lewat sebesar jempol. 1 sendok. 1 sendok makan. 1 sendok makan ya kapur sirihnya yang encer.
Oh, bukan padat ya? Ya, bukan yang gambur. Baik. Itu fungsinya buat apa, Pak? Fungsi dikasih kapur siri buat apa? Supaya tahan lama atau supaya keras? Ya, supaya tahan lama. Oh, baik, itu yang... Kalau cendol yang merah itu, sagu itu kan, dikasih kapur siri dan juga dikasih gambir. Kan ada gambir yang dijual orang pasar tuh yang bulat itu kan, dikasih satu. Oh gitu, itu resepnya ya berarti ya. Jadi ini bahan-bahan alami yang Abah dengan Mak Gusni itu meyakini buat tahan lama ya cinduannya ya. Iya. Jadi kalaupun tidak dikasih mungkin apa kapur sadah, dikasih kapur siri, dia cepat hancur. Oh, gitu ini resepnya. Dan cepat masaknya, nasinya. Baik, luar biasa. Ini dan dapat juga kelapanya harus dimasak. Apanya itu? Santan kelapanya. Santan kelapa harus dimasak. Dimasak sampai mendidih. Baru dimasukin cendol. Dari pagi dimasak kan, sudah dimasak, ditaruh ke sama cendol, tidak kasih sampai sore. Baik. Oh, Mbak, kalau cindu ini kan banyak ukurannya ya, ada ukurannya besar-besar ya, sampai ada yang paling gede itu hampir seukuran kelingking loh. Ini kalau Mbak cinduannya gimana? Yang kecil-kecil atau gimana? Yang bisa berapa ukuran tuh? Sederhana ya. Kecil. Itu dibuat dengan alat khusus atau gimana? Khusus bikin sendiri. Jadi diolah sendiri, bikin alatnya sendiri ya? Ya. Baik. Nah, jadi kalau tadi hal yang Bapak sampaikan berarti ada ya bahan alami ya, ada gambir, kemudian ada kapur sirih ya, atau sadah orang kenal ya. Iya, pandan. Pandan juga. Nah, itu pandannya memang pandan alami ya, pandan yang daun pandan asli ya. Yang disebut orang pandan musang gitu kan. Oh, pandan yang harum itu. Yang harum. Nah, itu berapa itu Pak campurannya? Berapa daun untuk dihasilkan cairan pandan biasanya? Susah juga membayangannya. Enaknya langsung dengan tangan bekerja ya berarti ya. Baik. Kalau diikat agak seperempat lah, segenggam. Iya. Jadi, Mbak, kalau sejak tahun 82 bersinergi lah dengan istri tercinta, ini berapa sih dapat omsetnya ataupun jual belinya berapa, Mbak? Di satu pasar, contohnya di Pasar Lawang itu berapa dapat sehari rupiahnya? Kalau di Pasar Lawang dapat enggak 400 atau 350 per hari. Itu bersih ya? Masih kotor apa udah bersih? Oh, kotor. Oh, kotor ya, 400.000. Sudah semuanya tuh jualan lopis, cendol, sama tergantungan ramai pasar lah. Ya, kadang-kadang ada sampai 500 per hari. Iya. Nah, kalaupun tadi sempat diudarakan di RRI lagunya Cindu Tak Kacau Hari Hujan, itu Abah punya pengalaman nggak tentang hal itu, Pak? Nggak ada itu. Itu gimana itu? Ini kalau ada orang suka itu walaupun hujan hari dia suka juga makannya. Oh, ini kata kunci dari Abah yang sudah familiar ya. Jadi tergantung enaknya cendolnya tuh. Jadi nggak kalau saat ini nggak pengaruh ya, Mbak. Kalau mau hari hujan orang beli cindu tetap ya. Kita tetap jualan. Jualan ya. Jadi walaupun hari hujan kita tetap jualan. Rezeki tergantung tangan Tuhan. Ya? Amin, alhamdulillah. Nah, ini gimana? Kalaupun punya catatan nggak atau punya kisah nggak? Kenapa itu terjadi di Minangkabau? Cindu Tak Kacau Hari Hujan. Apa memang biasanya ya tadi ada yang orang biasanya pedagang cindu itu nggak jual kalau hari hujan atau gimana? Mbak tetap jual tadi ya? Tetap ya. Kalau kami tetap jualan, kalau orang nggak tahu lah. Baik. Nah, kalau lopis tadi kan cendol aja yang dijual, jual lontong. Oh, lengkap ya, ada lontong. Orang minta kopi, minta susu. Mana yang mau, kan?
Kadang ada orang minta susu. Telur. Mbak, kalau biasanya saat ini ada orang jual cindol langko ini campur dengan es batu. Abah juga campur dengan es batu? Enggak. Kenapa? Kita tidak campur dengan es. Tetap cendol aja. Cendol ayam. Jadi lebih rasa manisnya terasa ya, pas ya, tidak campur dengan air es batu ya. Ya, gulanya itu dimasak, bukan gula hancur aja. Nah, gulanya itu menetes satu-satu, bukan mencuram macam air aja. Iya, jadi kental ya, kental karena dimasak ya. Iya. Ini dingin, jadi orang nggak suka pakai es. Iya, di lawang matur dingin ya, Mak ya. Nanti ke perut deh. Nah, Mak, ada nggak supaya sejauh ini kan karena berarti Mak mempertahankan cindol langko Abah ini dimasak ya, tidak dimentah ya. Jadi ini membuat pembeli pun tidak ada merasa sakit perut ya ketika mengkonsumsinya gitu. Insyaallah tidak ada. Tidak ada ya, karena matang semua. Pernah kita jualan bikin cendol ke tempat RRI ini di Engkor Baratnya. Mana ini? Tempat orang pesta, ada pesta ya. Orang pesta sana. Baik. Jadi bisa Abah dengan istri dengan Mak Gusni itu menerima pesanan ya cindua Abah cindol langko ini untuk hidangan bagi pesta pernikahan. Ya. Nah, itu berapa sih? Pengen tahu nih pendengar ini berapa sih tarifnya berapa tuh? Untuk berapa porsi, berapa rupiahnya? Itu tergantung pesanannya. Kalau dia pesanan mau untuk satu hari kan kita banyak bikinnya. Berapa itu? Satu hari berapa rupiah tuh di order pesanannya, Mbak? Oh, itu dulu kami pesan untuk Bukit Tinggi itu 500.000 satu porsi satu hari itu. Oh, jadi 500.000 untuk satu hari. Itu berapa porsi biasanya? 500.000 satu hari. Tapi dia yang jemput saya ke rumah. Oh, jadi yang punya hajatan pesta jemput Abah dengan Ama ke Matua ya? Iya. Jadi 500.000 itu berapa porsi biasanya, Mbak? Dapat tuh untuk satu hari? Bisa lah untuk 300 porsi. Ini juga jadi referensi ya buat pendengar dan masyarakat ya, kalaupun ingin pesta pernikahannya ada panganan cindol langko ya. Ya. Itu lengkap ya dengan lopis, dengan serabi juga ya. Iya. Luar biasa ini ya. Baik, Pak, kalaupun saat ini apa yang diinginkan dari pedagang seperti Abah dan juga Mak Gusni, karena sudah lama ya 82 tahun 82 sudah berusaha ini dan ini sudah turun-temurun. Apa yang diinginkan pedagang? Apakah inginnya pedagangnya ada tempat warung yang ada gerobaknya yang permanen atau juga ada promosinya seperti itu? Kita nggak ada menghendaki tempat yang bagus apanya. Ya, yang penting kita ada tempat jualan macam-macam biasa lah. Jadi di Pasar Lawang 2 hari, kemudian di Pasar Matu itu tempatnya sewa atau pribadi milik? Oh, sewa di kios. Oh, sewa di kios. Di motor juga di kios. Baik, jadi supaya masyarakat atau pembeli tahu cindol Abah itu dijual di mana, orang sudah tahu nggak? Namatin butuh nggak? Contohnya seperti ya. Masyhur di Lawang sudah tahu semua. Sudah tahu. Ada nggak merek-mereknya? Contohnya mungkin orang tahu ini jual apa, kemudian harganya berapa? Butuh nggak kira-kira, Pak? Mereknya cuma nama aja. Ada cendol Maindo namanya. Oh, cindol Maindo. Maindo ya. Ya. Jadi orang tahu cindol Maindo di Pasar Lawang 2 hari, kemudian di Pasar Matru 1 hari ya. Ya. Itu dibuat nggak harganya berapa biasanya? Walaupun 5.000, 7.000, ada yang 8.000 untuk campur lopis dengan serabi. Semua pembeli sudah tahu itu. Sudah tahu. Ada nggak yang bungkus belinya, Mbak, ketimbang makan di tempat Abah? Iya, yang dibungkus juga. Juga dibungkus, ada, dimakan juga ada. Ada nggak usaha ataupun apa inginkan mungkin dari pemerintah terkait, karena ini usahanya usaha masyarakat kecil menengah ya, mungkin ada mereknya juga di bungkusan itu, bisa nggak kira-kira ya? Bisa.
Jadi ada nomor handphone, kalaupun ada yang bisa menghubungi Abah ya sama Ama gitu. Ya. Baik, Mbak. Mudah-mudahan usahanya sukses ya untuk Cindua Mak Indo. Jadi saya nanti kalaupun dengan teman-teman bisa mampir lah, baik di Pasar Lawang atau juga di Matua ya, untuk bisa mencoba dari panganan atau juga kuliner dari Ama dan juga Abah ya. Ya, mudah-mudahan dapatlah Bapak datang ke Lawang, matur Bapak dari RRI ini. Siap. Mudah-mudahan usahanya lancar ya. Amin. Baik, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, itu informasi dari Mak Indo ya. Cindua Mak Indo di Pasar Lawang 2 hari, pendengar. Di Pasar Lawang ada hari Senin dan juga Jumat ya, dan juga di hari Kamis di Pasar Matua ya. Bisa Anda nikmati panganan yang dihasilkan oleh pelaku usaha kecil menengah. Ini memang ya tadi kami ingin tahu, ternyata itulah resep yang digunakan dari pelaku usaha kuliner ini ya. Yang jelas tadi memang yang kita inginkan tadi sudah banyak hal yang dicatat oleh RRI untuk pengolahannya. Tadi memang harus dimasak ya. Jangan sampai nanti para pedang itu buat cindua langko itu ya cinduanya mentah gitu ketika ya hari hujan, kemudian mungkin contohnya pas beli cuaca sudah ada awan hitam, kemudian pas di rumah hari hujan, disantap cinduanya, ujung-ujungnya 10 menit berikutnya sakit perut ya. Mungkin ini ada hal-hal yang patut untuk kita ajak dan himbau para pendengar, khususnya dari para pedagang ya yang menghasilkan panganan ini, untuk ya berilah kenyamanan, kepuasan kepada pembeli. Yakinlah ketika pembelinya sudah dilayani dengan baik, layaknya seperti raja dilayani, diberikan suatu hal yang terbaik ya, keramah tamahan, kemudian termasuk ya keterbukaan publik ya, panganan atau komposisi yang ada di hidangan itu atau kuliner itu memang harus diketahui publik ya. Contohnya tadi dengan lantang dan jelas oleh Abah Mak Indo ya, itu menyampaikan bahwasanya seluruh yang dihasilkan dari cindua langko yang diproduksinya itu semuanya dimasak, tidak ada yang mentah. Nah ini yang dipertahankan, termasuk tadi kata kunci supaya awet, ini bahan bakunya alami, tidak ada bahan-bahan yang ya campuran kimia dan sebagainya. Ini membuat masyarakat mungkin khususnya di kawasan Matua, kemudian juga ada kawasan Palembayan, karena Matua dengan Palembayan itu juga transitnya luar biasa, jalur lintasnya, apalagi jalannya saat ini sudah bagus, RRI sudah melihat langsung ya, jalan sudah mantap ya, kemudian juga ada objek wisata di lokal di sana. Ini juga penting untuk bisa Anda nikmati, Anda tanyakan, Anda bikinlah, bantu para pelaku UMKM kecil ini, apalagi tadi sampai ini tidak ada ya bentuk ya merek-merek yang mungkin ya begitu wah gitu. Nah ini sinergi bersama antara pembeli, masyarakat, dan juga pemerintah daerah setempat, minimal nagari atau jorong, itu berupaya ya mengangkat ciri khas kearifan lokal. Nah itu. Nah ini juga ada Pak Alfian, cindua yang sabana lezat ditambah durian. Wah ini memang ada cindu langko ya, ada sudah ada dengan cindu ya, kemudian dengan lopis atau serabi ditambah durian satu ruang gitu ya. Wah, apalagi duriannya kucing lalo, bikin habis makan cindu langko berasa seperti di awang-awang, ujung-ujungnya tertidur karena perutnya kenyang, santai gitu. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi referensi lagi lah buat pendengar yang masih nyaman dan tentram di rumah saja ya, di tengah wabah virus corona yang masih melanda wilayah di Indonesia. Tetap optimis, mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, dan mudah-mudahan bagi saudara kita yang dirawat di saluran kesehatan cepat diberikan kesembuhan, kepulihan dengan cepat pendengar, dan tetap harus hati-hati ya. Baik, kami ingin tahu nanti, tadi sudah ada beberapa catatan kami catat pendengar, dengan ada beras, ada juga sipului atau juga dengan sagu, kemudian santan, ada kemir, ada gambir, kemudian juga ada daun pandan, ada tadi gula saka atau gula aren, kemudian juga ada tadi kapur sirih atau
kalau saya kenalnya sih sadah ya. Sadah itu untuk yang mau barale biasanya sirihnya dikasih sadah, dikasih gambir, dikasih daun sirih. Ada satu lagi apa namanya yang warnanya itu yang lebih kecoklatan ya. Itu yang buat ya lebih ada rasa pahitnya menyatu, campuran sirih menimbulkan rasa yang menyehatkan ya, walaupun pahit pas menyehatkan karena gigi kuat dan menimbulkan warna merah sehingga bibir pengantin biasanya tuh kalau disuruh mengunyah sirih dengan adonan tadi itu alami, gincunya alami dan giginya juga lebih kuat, lebih segar gitu ya, dan aromanya pun khas ya, ada sirih. Nah, apakah kandungan ini bisa mempengaruhi dari tekstur atau aroma yang dihasilkan dari cindolangko? Kita akan tanya lagi saat lagi bersama narasumber yang tentu bisa membahas dan lebih mendalami, kita edukasi di tengah topiknya membawa Anda berselera untuk mengonsumsi makanan-makanan khas Minangkabau, tapi ada edukasi nilai gizi jangan lupa dan cara menggunakan seperti apa. Kita akan lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Virus corona masuk ke Indonesia. Haruskah kita panik? Presiden Jokowi menyatakan bahwa kita punya lebih dari 100 rumah sakit, dilengkapi ruang isolasi dan peralatan standar internasional untuk melawan virus ini. Menurut data WHO, sampai saat ini virus corona memiliki tingkat kematian yang tergolong rendah, yaitu 2 hingga 3,3%. Selain itu, bila imun tubuh kita kuat, kemungkinan tertular pun rendah. Cara menghindari penularan pada diri kita adalah rajin cuci tangan dengan sabun cair selama minimal 40 detik, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Jadi, tetap waspada, tapi gak perlu panik, apalagi termakan hoax. Bila ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi dari pemerintah di nomor 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Indonesia bersatu, atasi corona. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkes Republik Indonesia. Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448.000 per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam? Bapak Dr. Fauzi Aras, MKes, selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fauzi. Waalaikumsalam, baik Sir. Baik, apa kabar Pak pagi hari ini, sehat ya? Alhamdulillah. Ini masih di kampus apa masih di rumah nih? Nih, masih di rumah. Di rumah ya. Baik, Pak, tadi sudah pendengar dapat informasi beberapa bahan-bahan yang digunakan dan cara pengolahan yang dilakukan oleh Mak Indo di Matua, kemudian juga ada istrinya Mak Gusni. Ini usaha cindolangko dengan cindolangko Mak Indo di dua pasar ya, sejak 82 diusahakannya. Nah, tadi kan kalau berkaitan dengan cindolangko kan bahan-bahannya ada di sekitar kita ya Pak. Ada beras, ada lopis ya, beras juga, ada kelapa, kemudian ada gula aren, ada serabi juga, kemudian ada apalagi santan. Nah, ini gimana kalau komposisi itu sudah cukup nilai gizinya atau belum Pak? Oke, terima kasih Kak. Saya Mama gitu nanti Mas Tua. Mak Indo. Mak Indo. Iya. Ya, selamat pagi. Ini banyak tamu begitu nah. Mudah-mudahan ada. Iya lah. Isan dari juga kalau masalah komposisi ya, dari Lambo coba mencari, ternyata komposisinya cukup bagus ya. Per 1.000 gram ya, 1.000 gram dari daun cincau, dari kapuang, dari kelapa, santan, garam, gula, ada macam-macam ya. Itu komposisi gizinya cukup bagus kan. Jadi per 100 gram komposisi itu kalau dijumlah,
campuran itu kalau dijumlah, kemudian diambil 100 gram, itu mencukupi sekitar 2.200 sampai 300 kalori. Oh, cukup besar ya Pak ya? Seperti kadang karena ada santan, ada gula aren, gula pasir gitu kan dipakai. Jadi kamu semua cari-cari berapa kandungan kalori per 100 gram. Misalkan kisah galeh ya, setengah galeh. Yeah. Itu sekitar 200 gram. Jadi kalau makan sagale, berarti awak punya kalori lebih kurang 400 kalori. Baik. Cukup bagus gitu. Jadi dan komposisinya kan banyak gula. Iya. Nah gula itu kan energi. Jadi memang bagi orang yang membutuhkan energi cepat mungkin bagus dipakai itu. Gitu. Baik. Jadi ini juga bisa tidak masalah Pak kalau dikonsumsi mungkin saat pagi hari ya. Ini gimana? Apakah kalaupun tadi kami dapat informasi dari Mak Indo dan juga Mak Gusni istrinya itu alhamdulillah sejauh ini tidak ada pembeli langganannya ke perut Pak ketika makan dari cindol langko. Nah ini gimana? Apakah ada referensinya cindol ini digunakan atau dikonsumsi pagi, siang atau malam? Silakan aja mau pagi, siang, malam. Dari sisi gizi nggak ada masalah gitu ya. Cuman dari sisi orang yang mengkonsumsi, orang ini kan punya keterbatasan. Nah kalau orang sakit mah, jangan dimakan dulu, diisi dulu, baru dimakan cindol. Gitu. Dialeh lah dulu bahasa Papua kan dialeh dulu. Gitu. Kalau bagi sana nggak ada masalah, ya hajar aja. Kapan pun masalah. Nah, Pak, kalaupun dari pengolahan tadi kan memang benar dipertahankan rasa kemudian harga. Kalau rasa tetap ternyata ya panganan ini diolah oleh Mak Indo itu dengan dimasak semuanya Pak. Tidak ada yang mentah, matian ada cindol biasanya kan ada mentah ya biasanya ada Pak. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa, justru masak lebih bagus gitu. Lancar aja. Cuman Mbak Kapatang cerita memasaknya jangan keterlaluan. Misalnya bentuk patang angui gitu, itu kan nggak mungkin. Dan di cindol pun tak ada nangis. Nggak ada masalah urusan sama juga masak nasi. Baik, Pak. Kalau tadi kan yang tadi itu baru Bapak cindua ya. Ini kalau cindol langka ini kan ada lopis, serabi. Nah ini juga paduan atau padanan yang memang dianjurkan dari gizinya atau gimana? Kan udah lengkap ya. Kalorinya tadi ada 200-400 ya. Tambah dengan lopis, berapa itu? Lopis, kemudian serabi. Ya, jadi kami membutuhkan langkok bacari, itu langkok warna gitu kan. Jadi kami cie-cie, lewat soboknya itu memang cukup banyak. Jadi kalau satu porsi sekitar hampir 100 kalori lah cukup bagus. Jadi untuk makan pagi atau untuk snack pagi hampir 100 kalori itu sesuai anjuran dari orang gizi itu. Makan pagi lebih kurang hampir 100 kalori untuk aktivitas sampai snack pagi itu sebalik. Tambah lo makan siang betul ya pas tuh, nggak ada masalah sudah gitu. Baik. Karena situ ada gula kan. Jadi bagi penderita diabetes juga perlu untuk mewanti-wanti ya Pak ya? Oh iyalah, harus diwanti-wanti. Jadi enggak, kalau bagi kawan muda itu kontrol diri yang perlu kan. Jadi kalau dari orang penyakit itu apapun bolehnya makan sesuai, tapi harus kontrol diri. Kaunya bilonya harus makan, bilonya harus garanti. Gitu. Dan beko tayamak cindul maindo ko itu bagus saya lo nggak 3 kali itu kan itu orang penyakit tadi tidak mungkin kan dia ada gulanya banyak di situ. Iya, kan nanti kasih gula. Pak, antara gula aren atau saka anau ketimbang gula pasir ada perbedaan Pak dari nilai? Dari sisi dari kandungan glukosa yang ada di dalam gula pasir dengan gula aren itu beda. Kalau gula pasir itu banyak ke glukosanya, lebih mudah diabsorpsi, sementara gula aren tidak terlalu capeknya diabsorpsi, tapi dengan gula pasir itu capek banget diabsorpsi. Kalau manfaat gimana? Kabarnya kan seperti atlet itu yang lari biasanya kan katanya digunam ya, dan dimasuk potongan gula aren dalam mulutnya supaya lebih tidak cepat haus seperti itu. Apakah benar itu? Kalau itu memang ada pernah dilihat, cuman terbalik.
kalau kami menganjurkan justru setelah itu atau 2 jam sebelum itu, sebelum olahraga event, itu dikonsumsi karena masuk ke dalam tubuh, kemudian diabsorpsi, jadi sediaan energi. Nah, tapi kalau dari saat itu dalam kondisi apa? Contohnya lari ya. Sedang lari itu kan butuh energi. Dan gula tidak bisa mensuplai energi langsung seperti yang diharapkan. Mitos barangkali ya. Awak harus cari dulu. Assalamualaikum memang tidak dianjurkan itu. Tapi setelah itu, karena menguras energi begitu banyak ketika event, setelah itu harus mengkonsumsi gula untuk mengembalikan energinya balik. Iya. Berarti kandungan untuk mengembalikan energi juga bisa didapat dari gula aren ya Pak ya? Gula aren, gula pasir bisa. Malah kalau bisa dijuskan gitu kan, cinta main itu kan cawan kan semuanya langkok, terutama di gulanya banyak gitu. Gulanya banyak sehingga mudah menghasilkan energi. Baik, ini mungkin ada event-event lari atau mungkin dia contohnya betul. Sepeda ya Pak, ini juga bisa cindu-cindu harus standby ya startnya bagus Pak ya. Ya kalau lari ya, tapi kalau santai gak kayak naik sepeda atau itu enggak masalah di tapi kalau yang langsung gitu loh, yang langsung kayak lari, renang gitu, usahakan boleh katakan enggak perlu gitu. Tapi setelah itu enggak apa-apa, harus mengembalikan. Baik, Pak, tadi juga ada catatan 2 bahan yang digunakan oleh Mak Indo dan istrinya atau untuk kapur sirih dan gambir. Nah, ini gimana? Mang kata beliau tadi untuk supaya awet digunakan bahan-bahan ini dengan kapur sirih dan juga gambir. Apakah benar Pak? Kapur sirih dan gambir sebetulnya itu untuk di gambir itu boleh dikatakan ada pengawet ya, karena di situ ada tanin. Dan itu bisa membuat makanan itu menjadi lebih awet. Betul itu. Nah, kalau di kapur sirih juga sama, kan itu CaCO ya. Dalam bahasa kimia CaCO juga merupakan salah satu bahan pengawet. Nggak apa-apa, cuman jangan kebanyakan gitu aja. Kalau kebanyakan nanti berubah rasanya. Iya, ada pahit-pahitnya Pak ya. Ya, nanti Maindo ya. Maindo kan tahu ya, ibarat komposisi yang dari gue itu membuat cindu beliau lama sehingga orang tertarik. Nah, komposisi itu harus dipertahankan oleh beliau. Setujan biko ndak laku tambah alun laku lah atau alun hari lebih hari hujan cindu padu gitu kan. Nah, ini tambah ke gambir biko jangan terlalu itu. Biko kalau kebanyakannya awet memang, tapi kan bisa jadi berubah komposisinya. Baik, Pak Fauzi, kalau tadi tentang ampiang, nah itu ampiang itu masih ada lagi sih nggak Pak? Ada lah, kalau tidak lah. Walaupun di itu. Iya, walaupun udah digencet gitu ya. Nah, ini kalau masalah pengolahan boleh periksa dulu kan pernah cerita. Pengolahan itu akan merubah nilai-nilai gizi yang ada di dalam makanan. Jadi ampiang itu kan bares, dirandang, sedang aneh, ditumbuk, kan gitu. Iya. Nah, itu nilai-nilai karena panas tadi ada beberapa zat gizi yang berubah, berkurang atau malah merusak karena panas itu. Gitu. Tapi itu orang kan lebih udah menjadi tradisi yang menggunakan tadi atau ampiang gitu. Jadi memang tidak masalah gitu. Baik, jadi juga kalaupun sana juga bisa ditambah dengan ya kalau tadi ada Pak Alfian di Bukit Tinggi pengennya ditambah dengan durian, kan sero juga itu Pak ya. Itu apa? Itu kan inovasi baru. Ini ada yang standar, yang pakem bana. Itu kalau lah pakem itu mode cindo yang seharusnya dibuat misalnya seperti itu. Kayak di Padang kan ada dulu cindo itu. Di Patimura misalnya Sabisel di Patimura gitu. Orang kan bakaja ke situ karena tesnya rasanya beda dengan yang lain. Nah, maka untuk kajian ini standar membuat cindo itu tidak ada. Kalau beliau di sana ambil dan Bukit Tinggi kalau buat dalam bentuk durian, silakan aja. Ada yang membuat dia pakai cibadak gitu misalnya. Cibadak masaknya masuk ke dalam lawan tuh namanya nanti itu rasanya.
Jadi ada inovasi ya Pak, inovasi baru sehingga masyarakat lebih suka banyak paduan ya Pak, seperti itu ya. Ya silakan aja menggunakan, lebih apalagi bahan lokal dipakai ya. Kalau menggunakan bahan lokal kemudian terpakai, maka sakit banyak ke ekonomi bergerak di Ya mudah-mudahan ya pedagang tadi kita juga inginkan harus keterbukaan publik ya Pak. Tadi komposisi yang mereka gunakan tuh ketika ada pembeli yang bertanya harus sampaikan apa gitu ya Pak ya. Jadi jangan sampai disembunyikan. Ancaknya seperti itu. Misalnya mencontohkan salah satu KFC lah misalnya kan. Mereka itu kan punya standar yang tidak bisa dirubah. Dimanapun mereka berada, standar itu tidak boleh dirubah. Maka rasionya di mana-mana sama. Tapi kalau yang bantu kini, kalau ini patenkan boleh ya, boleh kau boleh patenkan, nah, tapi tidak boleh berubah kau rasionya lah. Komposisinya tidak boleh dirubah lah, gitu. Dipatenkan boleh ya. Nah, misalnya bantu 77 ya, bakso 77 ya, akannya menggunakan paten. Tidak boleh kama-kama dirubah, masih di bawah boleh tapi tidak boleh dirubah. Nama mama ambok kan kalau mengalih kan tidak perlu dipaten-patenkan. Dari mulai ke mulai saya patennya lah selesai rumah. Nah itu San. Jadi silakan aja berinovasi lah kawan-kawan Wana mengalih. Mungkin dengan inovasi yang bagus, minggu rasa yang baru, nah, orang kan cenderung rasa baru, kalau enggak rasa lama, Dan ini juga bisa Pak, ini kan menjelang nanti kita kan beberapa bulan ke depan kan kita akan songsong bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Nah ini Bapak menganjurkan atau menyarankan ya tadi walaupun tadi Bapak silakanlah tergantung selera kemudian waktu. Ini kan kita akan sahur dan berbuka. Nah, apakah memang harusnya sebelum berbuka dengan cindua atau sudah berbuka atau sahur dimakan juga Pak? Kan duduknya menurut kamu bisa karena kalau babuko awak butuh energi ya. Nah, butuh energi setelah sekitar 14 jam menahan tidak menggunakan energi tambahan energi. Awak menggunakan energi yang ada di simpanan awak. Nah nanti perlu dicas gitu. Dicas itu paling rancak itu adalah gula. Nah, kalau di awak kan umumnya tidak begitu tabu apa bunyi, cipi apa pati sekali. Langsung masuk sedolahnya. Mungkin kurang bagus ya. Lebih bagusnya kita gunakan buah atau makanan yang berasa manis. Menimbulkan energi dulu, pengganti sementara dulu gitu. Nah, beko baru diisi sudah tuh. Untuk sahur itu sebenarnya tidak banyak dilakukan hal model itu kan awak kan butuh bertahan sekitar 4 jam setelah itu gitu. Tapi awak butuh simpanan lo balik untuk beraktivitas selama 4 jam berikutnya gitu. Tidak apa-apa karena itu adalah gula isinya. Kalau masalah cinta tadi kalau isinya gula, karbohidrat ya itu merasa enggak masalah. Tapi kabarnya Pak kalau sering mengkonsumsi makanan yang lebih banyak manis-manis itu cepat hausnya Pak? Betul, karena ini menarik air nanti. Ini menarik air nanti. Apalagi habis sahur menyantap kuliner Cindolangko, kemudian habis sholat subuh tidur lagi, ujung-ujung pas bangun haus lagi. Bagaimana cara itu melawan puasa Pak? Ini pengalaman pribadi saya pernah saya coba kolak itu ya. Pas bangun ya haus lagi nih, gimana melawan puasa sampai babuku ya. Karena model manis-manis umumnya menarik air dari tubuh sehingga menimbulkan rasa kehausan. Baik, mungkin ada beberapa penekanan Pak sebagai closing statement di edisi hari ini. Pak Fauzi silakan Pak. Ya silakan aja, pokoknya silakan dikonsumsi. Cindu itu bagus ya Pak Kecembo tadi. Mungkin dalam satu porsi itu bisa mengandung 300 kalori. Silakan saja, berarti ada penambahan energi awak ketika mengkonsumsi cindu ada karena terdiri dari kebanyakan karbohidrat ya, maka awak akan mendapatkan energi segera gitu. Jadi silakan aja. Dan mudah-mudahan mama-mama kita mengalami punya inovasi-inovasi baru. Amin. Nah, kalau tidak bertahan dalam bentuk seperti itu, nah orang mulai kenal dengan model itu, jadi rubah mencari pangsa pasar baru. Tapi kalau ingin inovasi silakan aja. Baik. Kan internet banyak itu. Ya. Baik Pak Fauzi, kita akan agendakan lagi untuk minggu depan apa menu lagi yang akan kita bahas ya Pak ya. Ya silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pendengar, informasi tadi sudah cukup menjadi referensi positif ya, langsung oleh narasumber yang berkompeten Pak Dr. Fauzi Aras MKes, ahli gizi Sumatera Barat dan juga akademisi di Sumatera Barat ini sudah memberikan referensinya pada Anda ketika kita menyantap menu apapun. Nah, ingat ini kandungan gizinya apa, cara pengolahannya apa yang harus dipertahankan dan diterapkan oleh para pedagang. Jangan sampai ya pembelinya kabur lantaran mungkin kok rasanya hari ini berbeda dengan hari kemarin atau ke depan seperti apa. Yang jelas tetaplah memberikan nyamanan, kepuasan kepada pembeli, dan yakinlah kalau pembelinya puas, tadi sampaikan akan menjadi langganan kemanapun akan dicari orang, seperti itu ya. Baik, saya akan segera nanti menjajal mencari referensi apakah sudah ada cendol langkok pagi hari ini dengan Bu Zulendri nanti pendengar, dan seraya kami akan cukupkan untuk bincang pagi di edisi hari ini Minggu 22 Maret 2020. Saya Marisan pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa. Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain. Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia. Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.